bahan ajar non-cetak, berbasis video, materi perkembangan dan pertumbuhan. A. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel yang ada di dalam tubuh semakin bertambah banyak dan jaringan organ pada tubuh kita, contohnya fisik yang tidak dapat diukur. Kedua, perkembangan adalah perubahan progresif yang menentukan cara organisme bertingkah lalu dan berinteraksi dengan lingkungan, contohnya saat bayi baru lahir dia belum bisa merangkak. Setelah bisa merangkak dia akan berjalan dengan bantuan orang tuanya. B. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, pertumbuhan A. Dapat diukur atau bersifat kuantitatif. B. Dapat berhenti pada usia tertentu. C. Akan berhenti di batas tertentu. D. Mempunyai sifat struktural. E. Adanya perubahan fisik. Kedua, perkembangan A. Tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. B. Berlangsung hid. C. Tidak terbatas. D. Memiliki sifat fungsional. E. Adanya perubahan kemampuan dan karakter. C. Ciri-ciri MAKHILK hidup. Pertama, bergerak. Bergerak aktif adalah proses perubahan dari posisi tempat satu ke posisi lain, contohnya berlari atau berjalan. Bergerak pasif adalah pergerakan, tidak adanya perpindahan tempat. Kedua, bernapas. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan menggunakan sistem alat pernapasan, contohnya paru-paru, hidung. Ketiga, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu mengalami penambahan berat badan dan tinggi badan. Perkembangan itu sendiri awal proses pematangan sel menuju dewasa. Keempat, berkembang biak merupakan kemampuan atau usaha makhluk hidup guna mendapatkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelima, makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makanan atau minuman yang bergizi tinggi dan sehat agar mendapatkan energi untuk beraktivitas. Keenam, PK terhadap IRI-BYLETIAS atau SIMULAS. Manusia atau makhluk hidup mempunyai stimulan yang berbeda-beda. Misalnya, saat ada sinar matahari pipo manusia agak mengecil secara spontan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, faktor genetik atau keturunan. Seorang anak akan, baik laki-laki atau perempuan, akan mewariskan genetika dari orang tuanya. Contoh, bentuk tubuh, warna rambut, warna kulit, dan sebagainya. Kedua, faktor hormon. Dalam tubuh manusia, beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Ketiga, faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Semakin kita mengkonsumsi protein, makan sehat dan air yang cukup, makan pertumbuhannya akan berkualitas peningkatan organ tubuh. Keempat, faktor lingkungan. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif, seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi. Kelima, olahraga atau kesehatan. Olahraga juga sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kekuatan otot pada manusia akan bertambah, baik jika sering berolahraga. Sistem imun akan baik. Keenam, faktor pendidikan. Peran pendidikan sangat penting, akan memberi efek positif bagi emosional, intelektual, dan kesehatan lainnya. Selain itu, pendidikan juga akan membimbing proses kedewasaan. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertama, embrionik adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa-masa kehamilan hingga melahirkan. Kedua, pasca embrionik merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah menikah. Pada tahap ini, bayi sudah mulai bernapas dengan sendirinya dan organ-organ sudah
mulai membentuk walaupun belum maksimal. Ketiga, masa kanak-kanak. Pada fase ini anak-anak akan belajar melakukan hal dengan sendirinya. Contoh, seperti minum, makan, bermain dengan teman-temannya dan masih bani lagi. Keempat, masa remaja. Pada masa ini manusia sudah mengalami masa pubertas dan berkembang. Organ-organ reproduksi, perubahan fisik laki-laki atau perempuan akan terlihat, contohnya berat badan, tinggi, mimpi basah, menstruasi, dan perubahan pada suara. Kelima, masa dewasa. Pada fase ini mulai ditanda dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Masa dewasa tidak bisa bertambah tinggi namun bisa bertambah berat badan. Organ-organ tubuh juga mengalami peningkatan yang lebih jauh dibanding pada masa remaja. Keenam, masa tua atau manual. Pada fase ini organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis, berbeda dengan masa dewasa di mana pertumbuhan akan berhenti. Dikarenakan adanya penurunan, maka fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal sampai mengalami kematian. Baiklah, itulah tadi materi pertumbuhan dan perkembangan yang sudah saya jelaskan melalui media non-cetak untuk memenuhi tugas pengembangan AMI NDIA dan bahan ajar. Saya D.A. Halarasanti mengucapkan semoga bermanfaat ilmunya.